Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan. Hari ini 19 Februari bersamaan dengan hari Sabtu. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 hingga 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengeletang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Santa Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah menjadi saksi istimewa tentang kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami sukacita ketika mengalami kemuliaan Tuhan. Namun Tuhan mengajak mereka kembali turun ke bawah untuk menghadapi dunia nyata, menghadapi realiti kehidupan. Para murid telah menjadi saksi Tuhan. Mereka telah melihat kemuliaan Tuhan. Apakah yang mereka lakukan agar kemuliaan Tuhan terus terpancar? Mereka tetap setia memikul salib, bertekun dalam doa dan pelayanan, dan terus menjadi saksi Tuhan di dalam pengharapan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, selalu peka dan mendengarkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Banyak para kudus yang telah memancarkan kemuliaan Tuhan melalui cara hidup mereka yang tetap bertekun dalam cinta kasih, tetap teguh dalam Tuhan di dalam perjuangan.
seperti Santa Teresia Lisieux, merupakan orang kudus terbesar. Cinta kasihnya kepada Tuhan membuat ia memancarkan kemuliaan Tuhan dengan jalan hidupnya yang biasa-biasa, yaitu jalan kecilnya, jalan cinta kasih yang menghubungkan kita dengan Allah sebagai anak-anaknya. Melalui Santa ini, banyak orang mengalami pertobatan dan mengenal Allah yang adalah kasih. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, agar kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga bermula dari keluarga kita. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan melalui jalan hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Kita sebagai murid Kristus, marilah selalu mendengarkan Dia melalui doa, bacaan firman, bacaan buku rohani, dan sebagainya, agar kita semakin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan akan Tuhan. Marilah kita mohon agar iman kita dikuatkan di tengah berbagai cabaran hidup, agar kita dapat menjadi saksi cinta kasih Tuhan, agar Tuhan semakin dikenal, agar kemuliaan Tuhan terus terpancar, dan semakin ramai yang mengalami kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.